Ya, bismillah, ini adalah tutorial cara membuat kopi dengan menggunakan moka pot ya. Ini dalam bentuk versi bahasa Indonesianya. Kita masih akan sama menggunakan kopi yang sama dari Top Coffee. Dan di tutorial ini kita juga akan menggunakan peralatan yang beginner friendly ya, bisa dibilang. Tidak perlu timbangan dan segala macamnya, kita hanya perlu moka pot dan ini sendok teh ya, bisa dibilang ya. Ini juga dari merek Konali. Moka pot yang saya pakai juga ini dari Konali, ini 3 cup. Dan di tutorial kali ini saya akan lebih memfokuskan dari segi penataan ground coffee ya, karena kalau untuk awal-awal belajar ya, yang penting titik yang perlu diperhatikan adalah saat menata atau memasukkan bubuk kopinya itu sendiri, agar nanti hasil ekstraksinya lancar dan tidak mampet gitu. Jadi kita masukkan ini, kita isi air lagi, dan ini kita berpatokan, kita isi ya airnya sampai di bawah safety valve. Kita isi. Oke, kelihatan ya ini. Oke, lalu kita masukkan coffee basketnya. Ini akan saya dekatkan lagi biar bisa melihat ya. Oke. Untuk seberapa banyak kopi yang dipakai, kita akan tentukan berdasarkan dari tampilannya aja gitu. Jadi kita isi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu penuh gitu. Ini kita isi aja pelan-pelan kayak gini. Dengan sedikit kita ratakan ke samping-sampingnya juga, jadi agar kopinya merata ya di seluruh basketnya. Oke, mungkin saya agak naikkan lagi. Bentar. Oke. Oke, sip. Ya, ini jadi ketika sudah mulai terlihat penuh ya, salah satu cara yang biasa saya pakai itu dia dengan di tap ini. Jadi ini salah satunya adalah cara untuk memadatkan ya, dan juga menghilangkan semisal ada rongga udara gitu yang saya pahami. Jadi ini bubuk kopinya lebih padat, dalam arti mereka menempel gitu satu sama lain, jadi tidak ada rongga-rongga ataupun bubuk kopi yang menggumpal. Jadi di tap pelan-pelan aja, jangan terlalu keras, nanti karena terlalu keras airnya itu bisa naik gitu, maya naik gitu. Dan salah satu alasan juga kenapa nggak pakai air panas, karena ya saya sering menggunakan itu ya, proses tap-tap seperti itu. Kalau airnya panas, nanti uap airnya bisa membuat bubuk kopinya agak lembab gitu. Ini dari yang saya rasakan ya. Jadi dia agak susah di tap gini, karena dia jadi lengket gitu, karena ada uap airnya gitu. Jadi semakin menggumpal. Ya kita tap-tap gini aja. Ini masih bisa tambahin lagi. Jadi nggak usah takut terlalu banyak, karena oke, ini saatnya udah cukup. Kita rapiin, kita
tap lagi. Oke, nah gini cukup. Ini bahkan ya, ini kan kayak gini, bisa kelihatan nggak? Kalau kita lihat itu dia malah sisi yang sebelah sini agak kurang kan ya, agak kurang. Ini teman-teman bisa sih kalau mau ya diratain pakai tangan gini, ya, ratain terus di tap-tap gitu. Nah ini teman-teman gak usah khawatir ya. Jadi nanti ketika dia ini kan masih agak munjung nih sebenarnya, kalau bisa lihat ya. Coba saya keluarkan lagi. Nah ini kan dia agak munjung nih sebenarnya, agak ada gundukan gitu kan ya. Nah itu jangan khawatir, nanti ketika ini sudah dipasang ininya, kan kita pasang gini ya sama silikonnya ya, nanti dia otomatis dia menekan kan. Ini kan karena kita putar gini, jadi dia erat ini kondisinya. Dan ini nanti dia karena ada gaya dorong tekanan dari sini, dia ini otomatis kayak ngeflat gitu loh, kayak dalam tanda kutip kayak meratakan ini. Jadi yang penting itu ya kayak gini lah cukup. Jadi nggak usah khawatir nanti ini gimana takutnya macet gitu karena terlalu banyak. Enggak, ini udah cukup sih. Jadi seperti ini, segini udah cukup. Meskipun teman-teman nggak rapiin pun gini udah aman banget. Oke, selanjutnya kita langsung screw aja. Ini pastikan rapet ya, karena biar nggak ada pressure yang dia itu bocor gitu, jadi keluar lewat samping, jadi sehingga hasil ekstraksinya nggak maksimal nanti. Nah, ini harus pastikan rapat. Udah, sisanya tinggal taruh di kompor gitu. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, ini kan barusan dirapetin gini ya, tutup. Jadi nanti hasilnya tuh akan seperti ini ya. Jadi dia otomatis ditekan karena tekanan tadi membuat dia itu ini jadi rata dengan sendirinya gitu. Nah, dengan hasil penataan bubuk kopi yang seperti tadi akan menghasilkan nanti di dalamnya seperti ini, rata dia ke samping-samping, dari samping tengah rata. Dan nanti ini ya insya Allah hasil ekstraksinya juga bagus karena rata ya, seperti itu. Oke, kita langsung ini lagi di screw, kita beralih ke kompor. Kita masih sama pakai ini ya, pakai ini bisa panci. Kalau teman-teman nggak punya tatakan moka pot, kalau pakai ini dia lebih lama karena dia kan beda ya. Kalau ini kan kontak langsung dengan api, kalau ini dia ada penghalangnya, ada mediumnya, jadi waktunya lebih lama. Tapi ini gambaran misalnya kalau teman-teman nggak punya tatakan moka pot bisa pakai itu. Nah, di sini kita timer ya. Ini kita timer. Nanti kita akan percepat videonya dan akan kita tunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengekstraksi kopi yang ada di dalam moka pot ini. Oke. Okay.
Ya, itu udah keluar hasil ekstraksinya. Dia ada di 5 menit. Pas. Biasanya saya kalau pakai ini tatakan moka pot itu sekitar 2 menitan. Dengan gramasi tentunya. Ya, bisa kita lihat. Kita lihat lebih dekat ya. Ini hasil ekstraksinya. Kita bakal matiin kompornya ketika dia sampai itu celah yang paling bawah itu. Oke, matikan. Jangan lupa pakai ini ya untuk gagangnya karena panas ini. Oke, meleleh. Salah juga saya. Oke, jadi itu hasilnya. Ya, bahaya. Oke. Oke, dari hasil yang kemarin lebih, dari warna kremanya juga lebih apa? Kemarin lebih light warnanya. Ini agak lebih dark, berarti kemungkinan dia roastingnya agak lebih lambat dari yang kemarin. Tapi ini bagus hasil ekstraksinya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, jadi dia flownya bagus. Kita tuangin aja langsung. Oke, ya, jadi seperti itulah tutorial menggunakan moka pot ya, tanpa memakai alat apapun. Jadi teman-teman bisa membuat kopi sendiri di rumah menggunakan moka pot. Dan yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah penataan tadi bubuk kopinya. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung pilih bubuk kopinya apa, bisa pakai ini Top Coffee. Ini bisa ya untuk dibuat moka pot. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau pakai bubuk apa, bisa pakai ini. Kopi gajah seharusnya bisa juga gitu. Tapi ya kalau untuk biar nggak bingung bisa pakai Top Coffee ini. Oke, sekian. Untuk rasanya sih insya Allah sama aja ya. Rasanya enak. Enak-enak aja ini. Saya coba. Bismillah. Ya, enak. Pahit, asem, dapat semua, nggak terlalu pahit. Bukan pahit getir ya kalau bisa dibilang. Ini udah enak. Karena itu memang Top Coffee itu dia beannya blend antara Arabica dan Robusta. Arabicanya 30%, Robustanya 70%. Jadi dapat lumayan enak. Jadi teman-teman, itu tutorialnya buat kopi pakai moka pot tanpa menggunakan alat ya. Jadi cukup moka pot dan sendok gitu. Oke, sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.